sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha futuhul arifin wa ilmil yaqin wa ainil yaqin wa haqqil yaqin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat wal afiah dan juga masih dalam keadaan memegang teguh Islam wal iman. Amin Allahumma amin. Kelanjutan pembacaan kitab Nashihad Diniyah yang disusun oleh beliau Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu taala wa nafallahu bih min ulumihi wa ulumina fi darin amin ila angal wali yukthiru fi tawafihi min tilawatil Qur'an wa min adhkar wal adiyah wa khususan min hal waridil fi tawaf. Masih membahas tentang masalah haji karena ini masih dalam bulan haji. Kita insyaallah malam 27 daripada bulan haji, insyaallah malam Rabu yang akan datang akan kembali ke pembahasan awal. Disunnahkan bahkan dianjurkan untuk liyukthiru fi tawafi min tilawatil Qur'an, memperbanyak baca Al-Qur'an saat tawaf. Sehafalnya sudah, hafalnya kulhu ya kulhu, hafalnya An-Nas ya An-Nas, Falak ya Al-Falak. Kalau hafal Al-Baqarah oke, bagus. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid ini bisa baca di dekatnya Ka'bah, baca Al-Quran dari awal sampai hatam di depan Ka'bah. Berapa jam itu ya? Aslinya sebentar, tidak banyak juga, tidak sampai 10, 20 jam, 15 jam, tidak sampai. Kok bisa? Sudah mendapatkan barokahnya waktu, sudah mendapatkan barokahnya Al-Quranul Karim. Bahkan beliau Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid itu sering sholat 2 rakaat di depan Ka'bah dengan menghatamkan Al-Quran. 1 rakaat 15 juz, 1 rakaat 15 juz, sama dengan kita ya, 1 rakaat 15 detik 2 rakaat setengah menit. Marilah, apalagi sholat sunnah tahiyatul masjid, cepet-cepetan ya. Kenapa? Karena berbeda pahalanya. Kenapa kok berbeda? Karena tingkat kekhusyuannya yang berbeda. Makanya kalau sudah di depan Ka'bah, banyakkan zikir, banyakkan doa, banyakkan tilawatul Al-Quran, wa minal adhkari wal adiyah, banyakkan zikir, banyakkan doa. Lebih khusus yaitu wal khusus minha waridi fit tawaf, yang sudah diriwayatkan di dalam tawaf itu tentang doa-doa tersebut. Ada biasanya dari Kementerian Agama sudah dikasih doa waktu tawaf, diambilkan dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu paling mustajab, pahalanya lebih besar dikarenakan apa? Lebih khusyuk. Jadi kalau kalian umroh, insyaallah kita bisa umroh semua, amin. Kalau kita umroh di Ka'bah itu jangan bengong, jek cengeng, kadang cengeng nek waki bangunan apa oleh hotel pan mapan, cengeng nek hotel, tak cengeng nek Ka'bah, ya hilang eman. Ka'bah itu jadikan fokus kita. Makanya hotel di dekatnya Ka'bah itu dibuat lebih tinggi setinggi-tingginya agar orang tidak fokus sama Ka'bah, fokusnya sama hotel. Fokusnya sama hotel. Itu yang bangun hotel wallahu alam siapa. Dosanya gimana? Besarnya dosanya orang yang bangun hotel setinggi itu di pinggirnya Ka'bah, sehingga orang tidak fokus terhadap hotel, terhadap Ka'bah, lebih fokus terhadap hotel. Saya lihat kalau foto saja ya pasti Ka'bah dan hotel ya. Hotel itu yang besar itu, hotel Seteki, hotel apa namanya? Zam-Zam. Nah, hotel Zam-Zam, Masya Allah.
waliyukthira man istaslamil hajar aswad al mubarak. Disunahkan juga banyak-banyak untuk menyentuh hajar aswad. Kenapa? Karena hajar aswad nanti bakal jadi saksi. Rasulullah tuh kalau tawaf mencium hajar aswad. Beb, musim haji beb, hajar aswad petak sentem dioleng gitu beb ya. Gimana beb? Maksa-maksa. Kalau tidak bisa ya tidak usah, cukup lambaikan tangan seperti ini. Di hajar aswad itu juga sama. Nanti hajar aswad itu melihat kita. Nanti bakal jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ini waktu tawaf bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah tawaf, beliau menyentuh, megang dan mencium Al-Qur'an, mencium hajar aswad sambil berkata, "Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah pernah mencium engkau wahai batu, aku tidak akan pernah menciummu ataupun menyentuhmu, karena kau tidak ada manfaatnya." Dijawab oleh Sayyidina Ali, "La, tidak ya Amirul Mukminin, ada manfaatnya." Apa ya Ali? Manfaatnya adalah dia nanti menjadi saksi di hadapannya Allah bahwa siapa yang datang ke sini, dia nanti yang jadi saksi. Jadi Hajar Aswad nanti bilang, "Fulan pernah datang sama saya, tapi tidak bisa masuk, lambai saja tangan dari jauh." Ya. Ada yang bisa masuk, keng edong bucor. Kenapa? Kena sentem. Oh, kalau sudah musim haji ini, masya Allah. Pernah waktu saya haji itu, ada satu orang perempuan, ya Allah, yaitu maksa ke Hajar Aswad, orang Indonesia, kena sikut sama orang Mesir, insya Allah kalau tidak salah, apa orang Mesir, pokoknya orang Afrika lah, kena sikut sama orang Afrika, geblak. Tujuh aja lah geblak, inyak biore. Akhirnya gimana? Polisinya loncat, polisinya diambil kayak serbet, dibawa ke Hijri Ismail. Ya Allah, kalau tidak bisa, tidak usah maksa, cukup dari jauh begini, I love you full, gitu ya. Loh iya sunahnya gini, sunahnya. Tapi ini I love you full begitu ya, bukan ya, dengan doanya dan lain sebagainya. Fa innahu yaminullah fil ardi yusafihu biha ibadih. Sesungguhnya itu lambang dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala di dunia, yang orang kepingin salaman dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Di seluruh dunia ini tidak ada batu seperti Hajar Aswad, tidak ada. Wa minas salati fil hijr, sunnah juga di Hijr Ismail salat. Fa innahu minal bait tarakathu Quraisyan lamma banathu. Hijr Ismail itu yang bentuk U itu ya, yang berbentuk U itu sesungguhnya dalamnya Ka'bah. Itu dulu bangunan Ka'bah yang asli. Hijr Ismail itu masuk di dalam tembok Ka'bah. Cuman karena di zaman Rasulullah kena banjir, roboh batu Ka'bah, akhirnya orang-orang Quraisy membangun lagi Ka'bah dengan uang yang paling halal. Makanya orang Quraisy, orang Arab ini ya, walaupun menyembah patung, tapi mereka masih tahu halal dan haram. Kalau sudah bangsa yang lain sudah nyembah patung, wadak tahu halal wal haram. Makanya kenapa Rasulullah itu diutus di Arab pada waktu itu, kenapa tidak diutus di Jatiroto? Kan begitu ya. Pertanyaannya kan kadang begitu. Banyak kadang ulama-ulama liberal menjelek-jelekkan Arab. Wah, orang Arab begitu ya, Jawa lebih bagus, Nusantara lebih bagus daripada Arab. Rasulullah diutus di Arab. Kenapa? Karena di zaman itu bangsa terbaik adalah Arab. Kalau sekarang Indonesia, zaman itu yang terbaik adalah Arab. Maka Rasulullah diutus di Arab. Yang pertama, orang Arab itu walaupun jahiliyah, walaupun nyembah patung, tapi sama halal haram mereka tahu. Babi mereka tidak makan, ular mereka tidak mau, cacing, kodok mereka tidak mau. Kalau nyembelih pasti menyebut nama Bismikallahumma. Kalau sekarang kan Bismillahirrahmanirrahim ya.
Mau makan bismikallahumma, nulis surat bismikallahumma. Lain dari bangsa Arab tak kenal halal haram. Yahudi sudah biasa dengan riba. Nasrani khomer wajib. Orang Romawi makan babi tidak masalah. Padahal mereka megang kitab dan mereka juga mengatakan diri mereka sebagai umatnya seorang nabi. Arab zaman itu sudah kenal halal dan haram. Makanya Rasulullah SAW diutus di Arab. Ya kalau diutus di Jatiroto, ya nebeng tebu Pak. Makanya zaman itu yang terbaik adalah orang Arab. Zaman sekarang Beb, Indonesia, Nusantara. Zaman sekarang, naam. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Tapi tetap tidak boleh menghina Arab. Rasulullah SAW beliau berkata, cintailah Arab karena aku orang Arab. Al-Quran bahasa Arab dan bahasa surga nanti bahasa Arab. Jadi nanti kalau sudah masuk surga bahasa Arab semuanya. Boh, saya tidak bisa Beb. Bisa, laduni. Masuk langsung ana wa inti. Daya nanti masuk surga. Ahlan wa sahlan bukhair. Beres toh. Tidak ada seperti itu tuh tidak ada. Beres toh itu tidak ada nanti. Pakai bahasa Arab. Jadi Hijr Ismail itu Ka'bah itu pernah roboh, kemudian dibangun kembali oleh orang Quraisy. Mereka pakai uang yang paling halal. Padahal zaman itu penipuan itu biasa. Jangankan di Arab, di luar Arab penipu itu biasa. Nipu orang, ngerampok orang, wah biasa. Bangun Ka'bah, seluruh kota Mekah bahkan seluruh Arab dikomandoi oleh kabilah atau suku Quraisy bangun lagi Ka'bah yang kena banjir. Itu mereka syarat satu, uangnya harus halal. Yang terkumpul sedikit, akhirnya tidak dibangun semua, dibangun separuh. Yang letter U-nya tidak dibangun, cuma ditinggikan saja 1,5 meter. Itu dalam Ka'bah. Sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Karena Ka'bah pertama yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim itu letter U begini, seret terus kotak begini. Nah, kenapa Beb? Sekarang kok tidak dibongkar saja, kan gampang sekarang uang halal ya. Rasulullah dulu itu pernah mau membongkar tapi diurungkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, karena orang-orang ini baru masuk Islam, orang Mekah ini baru masuk Islam. Kalau seandainya aku tidak takut iman mereka terbengkalai, tak bongkar Ka'bah ini, tak kembalikan seperti zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan tidak terlaksana sampai Kanjeng Nabi meninggal dunia. Sudah. Sampai sekarang pun tidak berani bangun lagi Ka'bah. Ka'bah pernah hancur lagi di zaman Gubernur Abdullah bin Zubair. Waktu itu diserang oleh Gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf pakai manjanik. Salah satu batunya kena Ka'bah, bongkar Ka'bah. Akhirnya setelah perang selesai dikembalikan lagi seperti yang dibangun oleh orang-orang Quraisy. Sampai sekarang tidak ada rehabilitasi. Ya dari dulu ya begitu sudah. Apa Ka'bah ini tidak akan hancur Beb? Hancur nanti. Ka'bah ini pasti akan hancur nanti. Kapan? Di akhir zaman. Setelah Imam Mahdi keluar, Dajjal keluar, Nabi Isa keluar, mati Dajjal, Ya'juj Ma'juj keluar, mati Ya'juj Ma'juj, meninggal Imam Mahdi, meninggal Nabi Allah Isa, orang mukmin sudah ada, Ka'bah itu nanti akan dihancurkan oleh seseorang yang bernama Sufyan dari budak hitam, yakni dari Afrika, yang memiliki kaki yang kecil. Dihancurkan Ka'bah sehancur-hancurnya sampai pondasi-pondasinya dibongkar, dibuang semua ke laut. Setelah itu 40 hari kemudian kiamat. Ini terakhir sudah. Lah mumpung kita kiamat ya. Dan lagi melihat Ka'bah itu pahala. Satu kali melihat satu pahala. Bagaimana Beb kalau melihat di TV? Sama. Atau melihat lukisan, atau melihat hambal.
Karpet ada Ka'bah, biasanya kan ditaruh di tembok. Sampai melihat satu kali begini, satu pahala. Gua kepingin banyak, Beb. Ya kedep. Begini, ya. Matanya buka tutup, ya. Sudah, jadi banyak pahalanya di situ. Waliyu kesiro juga dianjurkan memperbanyak min syurbi ma'iz Zamzam, memperbanyak minum air Zam-Zam. Kenapa? Karena air Zam-Zam ini membersihkan hati. Kotlokot, kotoran, penyakit dohir wal batin bersih dengan air Zam-Zam. Dengan air Zam-Zam bersih. Dan lagi air Zam-Zam ini bisa jadi tempat wasilah dikabulkannya doa. Makanya kalau sampean nyambangi orang haji, ada yang datang nanti kan dikasih Zam-Zam ya. Anu Beb, campurin aing somor, enggak apa-apa, yang penting ada Zam-Zamnya. Walaupun cuma 1 tetes, enggak ada masalah, sama saja. Itu kalau mau minum, jangan bismillah tok, niatkan segala macam. Nawa itu, oh pakai bahasa Arab repot ya, pakai bahasa Madura, oke, pakai bahasa Jawa, oke, bahasa Indonesia masuk. Saya niat minum air Zam-Zam untuk menghilangkan penyakit yang ada di dalam tubuh saya. Enom. Alhamdulillah. Niat kalau minum itu nih, niat. Rasulullah kalau minum itu niat. Bahkan Sayyidina Umar tuh kalau minum dibilang saya minum air Zam-Zam, berniat seperti niatnya Rasulullah SAW. Minum, ceklek. Apapun, terutama hal penyakit ini, sendik penyakit ya, sendik penyakit, yang punya penyakit, minum air Zam-Zam. Gampang. Kalau dulu cuma nunggu orang haji, sekarang di toko-toko banyak air Zam-Zam, dijual oleh pemerintah Saudi, dibeli oleh pemerintah Indonesia, dan dijual di market-market banyak. Air Zam-Zam ada topnya pemerintah Saudi. Asli itu. Karena kalau palsu pasti ditangkap sama polisi. Karena ada izinnya dan lain sebagainya. Itu asli. Jadi Ka'bah, makanya sekarang kan jamaah haji tidak boleh bawa Zam-Zam. Kenapa? Karena di Indonesia sudah dikirim, walaupun bukan musim haji, Zam-Zam diturunkan, Zam-Zam ditaruh, Zam-Zam dikirim ke Indonesia. Mana enak sudah. Berapa? 250.000, 10 liter ya. 5 liter apa 10 liter itu? 5 liter, 250.000. Minum tiap pagi. Allahumma, saya minum, bismillahirrahmanirrahim, saya minum air Zam-Zam dengan niat menyembuhkan penyakit saya. Minum, sembuh. 5 liter habis, sembuh penyakitnya. Kan enak. Oh kena anu Beb, kena jantung saya Beb. Ke dokter, tak cukup 250.000. Ke dokter konsul tok, kenapa? Sakit dada dokter, si resep. Ya. Berapa dok? 500. Belum dikasih obat sudah bayar. Obat beli lagi. Jadi nikmat daripada minum Zam-Zam ini. Fa innahu khairu ma'in ala wajhil ard. Sesungguhnya Zam-Zam tersebut sebaik-baiknya air, khairul ma', sebaik-baiknya air ala wajhil ard, yang ada di atas bumi ini. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zam-Zam, air Zam-Zam, 5 syuriba, tergantung yang minum. Syuribalahu, tergantung yang minum. Apa katanya minum? Kepingin apa? Allahumma buka aura badan supaya oleh jodoh umpamanya ya, supaya dapat jodoh umpamanya ya, bisa. Allahumma menghilangkan kegoblokan biar apalannya cerdas ya, bisa. Apapun terserah niatnya yang minum. Wa inna ta'amun tu'min, sesungguhnya itu adalah makanan bagi orang yang mau makan. Minum Zam-Zam ini kenyang, sama dengan makan. Wa syifa'us suqmin, dan menjadi obat bagi penyakit-penyakit yang parah. Wa qad syuriba minha jama'at minal akabir lil matalib, banyak sudah yang meminum air Zam-Zam ini, banyak sekali minal akabir matalib syarifati, mereka orang-orang mulia yang meminum daripada air Zam-Zam, fanaluha bifadlillah wa barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat barakah dari Allah dan dapat barakahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngentengkan mak Zam-Zam.
cuma dikasih cucing sedikit waktu haji, waktu apa? Nyambangi orang haji ya. Walaupun air zam-zamnya cuma 1 tetes dicampur air sumur sebanyak-banyaknya, tetap khasiatnya sama. Tetap tidak akan berubah. Walaupun cuma setetes. Air zam-zam adalah air terbaik di dunia ini. Bahkan Rasulullah saat Isra wal Mi'raj hatinya dicuci dengan air zam-zam, dicuci semua dengan air zam-zam. Masya Allah, insya Allah barokah semuanya. Bisa berangkat Makkah Madinah, bisa haji Makkatul Mukarramah bersama istrinya masing-masing, bersama anak-anaknya dan keluarganya. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam.